Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang mulia, kajian hati selamat pada hari ini akan mengambil tema hati selamat membuka kemuliaan hidup. Siapa dan bagaimana untuk bisa meraih hati yang selamat yang bisa membuka kemuliaan hidup? Dialah Guru Agung Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi, seorang tokoh mistik besar pada masanya. Hampir separuh hidupnya beliau curahkan untuk mengabdi kepada kesucian hidup. Sehingga perjalanan hidupnya beliau tulis dalam kitab yang agung dan besar, yaitu Futuhat Makkiyah. Semoga Syekhul Akbar Guru Agung Syekh Muhyiddin nilai-nilainya senantiasa mewarnai kehidupan kita dan kita bisa mencontoh menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, yang bisa membuka makna daripada hati selamat dan dengan merasionalisasinya dengan akal yang sehat. Baik, untuk melanjutkan kajian ini, yaitu kajian Futuhat Makkiyah yang bersubjudul Ta'amulat fil Haqiqah Muhammadiyah. Kalau kita terjemahkan secara bebas, yaitu refleksi kebenaran Muhammad. Dalam kitab Futuhat Makkiyah yang bersubjudul Ta'amulat fil Haqiqah Muhammadiyah, Syekhul Akbar Guru Agung dalam paragraf ini mengatakan, was-siddiqu ala yaminihil anfus wal faruq ala yasarihil aqdas wal khatamu baina yadayhi qad ji'a yukhbiruhu bihadisil unsa wa Ali sallallahu alaihi wasallam yutarjimu anil khatami bilisanihi wa zu nuraini mustamilun biridai hayaihi muqbilun ala sya'nihi. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Syekhul Akbar dalam paragraf ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa sahabat Rasulullah yang 4, sebagaimana yang kita ketahui, yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Keempat sahabat ini mendapatkan julukan masing-masing yang disematkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika masih beliau bersama sahabat yang 4 tersebut. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, gelar tersebut yaitu yang pertama Abu Bakar Siddiq, beliau adalah sebagai juga kedudukan sebagai mertua Rasulullah karena beliau menikah dengan Siti Aisyah. Sayyidina Abu Bakar dipanggil dengan panggilan Siddiq, artinya benar. Panggilan ini muncul bukan hanya sekedar panggilan biasa, melainkan Abu Bakar yaitu adalah orang yang membenarkan terhadap perjalanan ruhani Rasulullah dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Perjalanan ruhani ini sebagaimana kita ketahui yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi yang membenarkan terhadap perjalanan pengalaman Rasulullah SAW dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa yaitu bernama Abu Bakar Siddiq, artinya membenarkan terhadap kejadian tersebut. Sebagaimana Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha telah menceritakan pernah datang orang-orang musyrik kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka bertanya kepada Abu Bakar tersebut, apakah engkau telah mendatangi sahabatmu, yaitu Nabi Muhammad SAW, bahwa ia mengaku telah Isra ke Baitul Maqdis semalam. Abu Bakar pun berbalik bertanya kepada mereka, itu kepada golongan orang musyrik, apakah Nabi Muhammad SAW berkata begitu kepada engkau? Mereka menjawab, betul demikian. Maka Abu Bakar pun mengatakan, benar,
Sesungguhnya saya percaya walaupun lebih jauh perjalanannya dari itu. Maka dari peristiwa inilah ia dinamakan Siddiq, artinya orang yang membenarkan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan dalam kitab Tarikh Khulafa yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Suyuti, Al-Hakim meriwayatkan itu dari Abu Yahya, yang isinya adalah menceritakan bahwa tidak terhitung berapa kali ia mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di atas mimbar? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menamai Abu Bakar radhiyallahu anhu atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang siddiq. Pernyataan ini adalah memperkuat bahwa Abu Bakar mendapat gelar itu adalah langsung dari lisannya kanjeng Nabi yang kita cintai, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, Sayyidina Abu Bakar, kalau kita runut ke belakang, itu kita ingin membuka siapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bahwa ia adalah bernama lengkap sebelum kita panggil namanya Abu Bakar. Nama lengkap adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Nasabnya Sayyidina Abu Bakar bertemu dengan Sayyidina Nabi Muhammad SAW itu pada kakeknya yang bernama Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi ada pertalian darah, pertalian keluarga, pertalian nasab antara kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu bertemu di dalam nama Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Sedangkan kalau kita merunut ke belakang bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ibunya adalah bernama Ummul Khair Salma binti Sakhar binti Amir bin Ka'ab bin Sa'ab bin Ta'ib. Berarti ayah dan ibunya, yaitu Ibu Bakar, Abu Bakar itu ayahnya Abu Bakar dan ibunya Abu Bakar itu bertemu juga dalam satu suku, yaitu bernama Bani Tamim. Nah sahabatku, nama Sayyidina Abu Bakar yang terkenal adalah Abdullah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Tahzib. Jadi Abu Bakar itu pada hakikatnya namanya ada yang terkenal adalah Abdullah. Tapi kenapa dinamai Abu Bakar? Abu itulah bapak, Bikar gadis. Jadi kalau orang Arab, seorang bapak mempunyai gadis, dia ada dipanggil Abu Bakar atau Abu Bikar. Siapa nama gadisnya? Itu Siti Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi istri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita kembali lagi pernyataan Syekhul Agung, Syekh Akbar Guru Agung, Syekh Muhyiddin yang mengatakan wasiddiq ala yaminil anfus. Dari kalimat ini Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan dalam kalimat tersebut, yaitu siddiq, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anha itu berada di sebelah kanan kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai dirinya. Kalau kita terjemahkan secara bebas, terjemah Indonesia wasiddiq ala yaminil anfus artinya yang benar itu berada di kanannya diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dari kalimat ini Guru Agung ingin mengatakan kepada kita bahwa diri atau jiwa ini hendaknya harus benar. Kenapa demikian? Kata-kata nafs yang artinya diri kalau dalam bahasa Indonesia atau jiwa, dalam kalimatnya Syekhul Agung menggunakan kata plural yaitu jama. Bukan nafs, nafsani, anfus. Bukan pakai kata tunggal nafs. Nah sahabat, kata nafs yang ditulis dengan menggunakan huruf F, kalau nafs huruf F bukan huruf P, itu P misalkan F-nya adalah F Fanta, P-nya misalkan P pintu.
Kalau kata nafs memakai huruf P, maka bunyi jadi napas. Ya napas. Napas sendiri ke dalam bahasa Indonesia yaitu ya napas, bernapas, napas ini keluar keluar masuknya udara yang kita hirup inilah udara, itu napas. Sedangkan kalau kata nafs dengan huruf F, maka dalam bahasa Arab artinya adalah nafsu, jiwa atau diri. Nafsu dalam pandangan umum yang selama ini kita pahami, yaitu sebagaimana kata Sul Akbar dalam kalimat di atas, menggunakan kata jama, maka artinya adalah nafsu yang ada dalam diri manusia yang berjumlah 7. Minimal yang kita kali nafsu yang 7. Ada nafsu namanya nafsu amarah, nafsu al-amarah, nafsu lawamah, kemudian ada nafsu-nafsu mutmainnah, nafsu ridha, misalkan. Nah, kalau ada ketiga 7 itu misalkan harus benar nafsunya. Jiwa kita harus benar. Karena kalau harus bersifat benar, mengapa demikian? Kita ambil saja satu nafsu yang benar, nafsu amarah. Nafsu amarah, jelas nafsu amarah ini lebih banyak bersifat kepada kemarahan atau yang lebih condong kepada arah negatif. Nah, ketika manusia dalam berbuat sesuatu penuh dengan amarah, maka akan berujung kepada kehancuran. Namun sebaliknya, kalau dalam berbuatnya dengan memakai nafsu mutmainnah, itu jiwa yang tenang, maka manusia itu akan meraih kebaikan. Nah, dalam konteks ini, Guru Agung Syekh Muhyiddin menekankan kepada kita, hendaknya senantiasa mengedepankan kebenaran dalam berbuat dalam segala hal. Seperti halnya yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar yang dapat gelar Siddiq. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kebenaran atau dalam bahasa Arab Siddiq adalah sebuah nilai agung yang harus dikedepankan oleh setiap manusia agar kehidupannya mendapatkan kebaikan. Dan hendaknya sifat ini selalu hidup serta mewarnai dalam perjalanan hidup seperti yang dijalani oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jelas bahwa Guru Agung dari paragraf yang ditulis dalam kitab Futuhat Makkiyah ini, yaitu yang berjudul Ta'ammulat fil Haqiqah Muhammadiyah, ingin mengatakan bahwa saya melihat dalam diri Rasulullah itu kebenaran. Jadi ingin menegaskan dalam paragraf ini, khususnya dalam kalimat yang tadi, Syekh Agung ingin mengatakan bahwa saya melihat dalam diri Rasul itu kebenaran. Jadi, Kanjeng Nabi Muhammad SAW selain ditemani oleh sahabat yang lahiriah yang bernama Sayyidina Abu Bakar atau Abdullah, atau juga beliau ada memiliki nama adalah Atiq, yang menjadi mertuanya langsung juga adalah dalam batinnya juga dihiasi dengan nilai kebenaran atau sedih. Jadi ini sebuah nilai, sebuah contoh. Hendaklah diri kita ini senantiasa menekankan kebenaran. Bahkan saking contohnya agar bisa dilihat langsung oleh umatnya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW memiliki sahabat yang pertama yang bernama Abu Bakar Siddiq. Sahabat yang dimuliakan Allah, sudahkah nilai kebenaran ini senantiasa ada dalam diri kita? Tanpa harus mencari al-siddiq yang lahiriah. Terpenting bagi kita adalah bagaimana menghidupkan nilai-nilai kebenaran dalam setiap langkah dan laku hidup. Hal ini telah dicontohkan oleh Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Telah ada contoh suri tauladan yang agung dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Syekhul Akbar Syekh Muhyiddin menuliskan lagi dalam paragraf tersebut berbunyikan wal faruq ala yasarihil aqdas. Apa makna dari kalimat ini?
Kalimat ini adalah Faruq, panggilan atau julukan bagi sahabat, dan yang kedua yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Gelar Al-Faruq ini bukan semata gelar yang diberikan begitu saja oleh baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Faruq kalau kita artikan dalam bahasanya adalah Faruq atau kalimat farkun, memisahkan. Memisahkan apa? Memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Karena sebagaimana kita ketahui bagaimana ketegasan yang selalu ditegakkan oleh sahabat yang kedua yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab, menegakkan kebenaran dan kebatilan dengan tegas tanpa tedeng aling-aling. Fakta sejarah telah membuka lembaran bagaimana ketegasan daripada khalifah kedua ini, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ketegasan ini, kata Sul Akbar Ibnu Arabi disampaikan dengan kalimatnya Al-Faruq ala yasarihil aqdas. Senantiasa ketegasan ini berada dalam diri Rasulullah, diilustrasikan berada di sebelah kiri. Aqdas itu adalah suci. Yang pasti ketegasan ini akan bermuara kepada kesucian. Secara ingin langsung Syaikhul Akbar ingin mengatakan bahwa dalam diri kanjeng Nabi Muhammad SAW ada perilaku yang bersih dalam perbuatannya. Kebersihan itu adalah dirasionalisasi dalam kehidupan dalam bentuk ketegasan. Kita mengetahui bagaimana ketegasannya kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika menegakkan yang namanya kebenaran di muka bumi ini. Dalam rangka meneruskan misi kebenaran, kesucian, ketegasan ini yang kemudian dilanjutkan, dicerminkan oleh khalifah kedua yang bernama Umar bin Khattab. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Dari sifat yang kedua ini, Syaikhul Akbar juga ingin menegaskan hendaknya kita bisa mendirikan dengan tegas yang namanya sebuah kebersihan, sebuah kesucian hidup tanpa tedeng aling-aling ketika mendirikan yang namanya kebenaran. Di era sekarang ini sangat sulit kita menemukan nilai-nilai atau jiwa-jiwa orang yang memiliki tegas, dan senantiasa tegasan itu adalah demi menegakkan sebuah kebersihan. Padahal sifat ini telah digambarkan, telah dilakukan dan dicontohkan beberapa perbuatan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam kalimah yang lain, masih dalam satu paragraf mengatakan, wal khatamu baina yadayhi qad ji'a yukhbiru bi hadisil uns wa ali sallallahu alaihi wasallam yutajimu 'alal khatami bi lisani. Syekhul Akbar di sini menyebutkan tentang peran Sayyidina Ali, bukan artinya mendahulukan Sayyidina Ali kemudian Utsman bin Affan, tapi ini hanya dalam penjelasan bahwa Syekhul Akbar Ibnu Arabi guru agung melihat dalam diri ada sebuah nilai yang lebih dalam diri Rasulullah yang mengatakan bahwa yang menerangkan terhadap hal apa-apa yang keilmuan yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW itu ada dalam dirinya. Pernyataan ini adalah sangat korelasi dengan perkataannya Rasulullah SAW yang mengatakan, Ana madinatul ilm wa ali babuha. Kata Rasulullah SAW mengatakan dengan tegas kepada kita bahwa aku ini adalah pintunya. Aku ini adalah sumber daripada ilmu. Madinah, ibu kota atau sumber daripada ilmu. Sedangkan Ali adalah pintunya. Jadi jelas Ali itu di sini mengatakan sebagai kata Ibnu Arabi, yutarjimu 'alal khatami bilisan. Ali yang menerjemahkan terhadap perkataan-perkataan kebijaksanaan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sahabat yang memuliakan Allah, karena kalau khotam kita terjemahkan menurut bahasa harfiah, khotam ya stempel. Apakah stempel? Sebenarnya maksud dengan stempel di sini adalah isi daripada perkataannya Rasulullah SAW, ya alladzi yutarjimuhu wa huwa Ali, yang menerjemahkannya adalah Sayyidina Ali. Bahkan kita mengetahui bagaimana kedudukannya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini adalah semenjak kecil anak yang paling terkecil yang pertama masuk ke dalam Islam adalah Sayyidina Ali. Dalam golongan darah Sayyidina Ali adalah merupakan saudara sepupunya. Bahkan lebih jauh lagi, Sayyidina Ali mendapat julukan sebagai Haidarah. Haidarah itu sama dengan Asad. Julukan ini pernah diberi sematkan, dipanggilkan oleh ibunya yang tercinta, yaitu Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali juga mendapat panggilan sebagai Abu Turab. Siapa yang menyematkan Sayyidina Ali sebagai Abu Turab, itu julukan ini diberikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga Sayyidina Ali itu karena dipanggil dengan Abu Hasan, karena beliau punya nama yang bernama Al-Hasan. Sahabat yang dimuliakan Allah, dari kalimat ini ada dari posisinya Sayyidina Ali yang dapat kita ambil adalah bahwa senantiasa kita hidup ini harus senantiasa bijaksana. Artinya Ibnu Arabi ingin mengatakan bahwa yang namanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW senantiasa bijaksana dalam ucapannya. Kenapa bijaksana? Karena ucapannya itu adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jelas, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bukan sekedar daripada nafsunya belaka, tapi betul-betul memberikan nilai-nilai yang agung, itu wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Artinya memiliki nilai-nilai yang agung, bukan dari perkataan nafsunya, melainkan dari kedalaman dirinya. Atau dalam makna umum adalah daripada risalah ilahiyah yang sampai melalui mulutnya Rasulullah SAW, kemudian diterjemahkan, disampaikan dengan bahasa yang bisa diterima oleh umatnya, oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sahabat yang dimuliakan Allah, dari sifat yang ketiga ini, Syekhul Agung Guru Akbar Syekh Muhyiddin ingin menegaskan hendaknya kita senantiasa bijaksana dalam ucap. Bijaksana bukan sekedar keluar dari nafsu, tapi melainkan benar-benar dari sebuah kesadaran yang murni dari lubuk hati yang dalam. Inilah perjalanan yang sangat cukup sulit sekali bagaimana mengseiramakan antara perkataan hati dan perkataan lisan. Tentu untuk bisa mengiramakan, mensakunadakan antara perkataan hati dan perkataan lisan, perlu terapi-terapi, perlu tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Apakah kita bisa menyeimbangkan? Tentu bisa. Kenapa bisa? Karena telah diberi contoh oleh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah diberi contoh oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan oleh sahabat-sahabatnya, terutama dalam konteks ini adalah Sayyidina Ali. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Syekhul Akbar Guru Agung mengatakan lagi dalam masih paragrafnya, wa zu nuraini mustamilun biridai hayahi muqbilun ala sya'ni. Sahabat, kita mengerti siapa sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan ini mendapat julukan atau gelar yaitu Dzunuraini. Kenapa mereka Dzunuraini? Karena beliau dinikahkan dengan kedua putri tercintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kedua putrinya yang dinikahkan kepada Sayyidina Affan? Yang pertama kakaknya adalah bernama Ruqayyah binti Muhammad. Setelah beliau wafat, kemudian Rasulullah memberikan lagi kepada anaknya, yaitu adiknya daripada Ruqayyah, yaitu bernama Ummu Kalsum binti Muhammad. Maka Sayyidina Utsman mendapat julukan Dzunuraini. Bahkan dalam sebuah riwayah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah mengatakan, ya Utsman, kalaulah aku masih memiliki anakku perempuan, maka aku akan nikahkan dengan kamu. Sahabat yang dimuliakan Allah, tentu pemberian kedua
putih-putih yang tercintanya ini adalah bukan berdasarkan akhlak, tapi karena ada jiwa yang kelebihan yang ada di Utsman bin Affan. Itu beliau ini adalah haya'uhu. Beliau inilah dermawan dan sangat menjaga punya rasa malu. Seorang dermawan yang punya malu, bahkan beliau bagaimana kedermawanannya, hampir seluruh hartanya adalah diberikan demi dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ini juga diilustrasikan sebagai rida'u haya'ihi. Rida'un itu adalah pakaian, pakaiannya malunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri daripada atau sifat kemaluannya, rasa kemaluannya Rasulullah SAW itu diilustrasikan langsung dengan sahabat yang ketiga, itu Utsman bin Affan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tentu pemberian nama Dzunuraini ini bukan sekedar arti makna harfiah, dua cahaya, lebih daripada itu. Mungkin nanti dalam kesempatan yang lain kita akan bahas apa yang maksud dengan Dzunuraini, yang memiliki dua cahaya. Apakah makna cahaya secara harfiah cahaya, atau secara istilahian, atau secara hakiki? Nanti akan kita jelaskan dan kita bahas dalam pertemuan di lainnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, Syekhul Akbar dalam kalimat yang terakhirnya ini ingin menegaskan kepada kita bahwa yang namanya Kangjeng Nabi Muhammad SAW memiliki moral yang sangat tinggi, memiliki rasa malu. Maka beliau menjadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia seluruh alam, baik insanan wa jinnan, baik kepada Rasul maupun kepada hamba yang gaib dari bangsa jin dan lainnya. Bahkan Siti Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat, wahai Siti Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Siti Aisyah mengatakan, kana khuluquhu Qur'anan, bahwa moral, attitude, rasa kemaluannya Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang berjalan ini telah dirasionalisasi, telah disosialisasi oleh Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, jadi dari sifat yang keempat yang ingin disampaikan oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi, hendaklah kita dalam kehidupan ini harus menjunjung tinggi yang namanya moral, yang namanya attitude. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada bab Ta'amulat fil Haqiqah Muhammadiyah dalam paragraf ini. Semoga nanti kita dalam pertemuan selanjutnya akan menerangkan kembali paragraf demi paragraf, masih ada yang tertulis dalam subjudul Ta'amulat fil Haqiqah Muhammadiyah. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kajian Hadis Selamat kali ini. Ikuti terus serial kajian Hadis Selamat bagian keempat atau bagian yang lainnya. Semoga memberi manfaat yang besar terhadap kita dan senantiasa hikmah-hikmah dan nilai-nilai yang pernah ditulis oleh Guru Agung Ibnu Arabi dalam kitabnya di antaranya Futuhat Makkiyah dapat diraih oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.